Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mari mengawali tahun ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa syukur kita hanya kepada Dia. Haleluya, kami naikkan syukur kepadamu. Kami bawa korban pujian bagimu Tuhan, Allah yang hidup, layak disembah. Haleluya. Ini kerinduan kami saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
hatiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bawa setiap kami di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu, sebab hanya dengan-Mu kami kuat, kami mampu. Sebab Engkaulah pertolonganku, Engkaulah sumber kuatku, Allah yang ku percaya. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang baru, tahun yang baru. Bawa setiap kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan, untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan seumur hidupku. Terima kasih untuk hari ini, kasih setia-Mu limpah, kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan jiwaku akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami kemampuan melalui pengurapan Allah, sehingga kami jadi pribadi yang semakin diubahkan di tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kuat kuasa pengurapan daripada Tuhan limpah atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita semuanya sehat selalu, senantiasa dalam pernyataan Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita akan belajar bagaimana ada seorang tokoh Alkitab, seorang wanita yang memiliki sebuah penyakit yang cukup lama di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Mari kita baca bersama dulu. Seorang perempuan yang selama 12 tahun telah menderita pendarahan dan yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun, datang dari belakang dan menjamah Zumbai. Pada saat itu berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Ketika semua orang menyangkal, berkatalah Petrus, "Guru, banyak orang ini yang mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasakan bahwa kuasa telah keluar dari aku." Ketika perempuan itu melihat bahwa ia tidak dapat lagi disembunyikan, majulah ia sampai gemetar, bergetar-getar dan sujud di hadapan Yesus. Di depan orang banyak itu ia menyatakan alasannya mengapa ia menjamah dia dan bahwa ia telah sembuh. Ketika itu juga maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat."
Demikianlah firman Tuhan pada pagi yang indah ini, bagaimana seorang wanita ini yang sakit selama 12 tahun, dia dikatakan sudah 12 tahun dan tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Tentu saja di dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan apa yang sedang kita alami, badai atau gelombang, atau dari apa yang sedang kita alami yang merasa tidak ada siapapun yang bisa menolong kita, mari kita belajar dengan wanita ini. Ketika kita tidak berdaya, kita tidak berharga, setiap hari kita melihat sesuatu yang datang daripada bertubi-tubi, kita bingung, bahkan kita mau menyerah, tapi mau menyerahkan semua masalah kita ini kepada Tuhan dan kita berjalan kepada Tuhan, maka di situ seperti wanita ini ada kesembuhan. Begitu juga dengan kita, pasti ada jalan keluar. Dia memiliki semangat yang kuat, kepercayaan yang teguh, dan langkah yang pasti menuju kesembuhan. Jadi kita harus percaya dan melangkah kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat 12 tahun tidak bisa sembuh, bahkan semuanya untuk uang dan berobat juga tidak bisa sembuh. Tetapi wanita ini tidak menyerah, memiliki semangat yang kuat untuk sembuh. Semangat untuk apa? Datang kepada Tuhan Yesus, karena dia mendengar bahwasanya Tuhan Yesus akan datang dan lewat, dan dia ini yang perlu kita pelajari, tidak menyerah, dan dia percaya bahwasanya ketika menjamah jubahnya saja aku sembuh. Nah, maka wanita ini berjalan, kemudian menyentuh jubahnya, dan seketika itu sembuh. Nah, ketika kuasa Tuhan Yesus keluar dari dirinya, Tuhan Yesus pun berkata, siapa yang menyentuh aku? Tetapi salah satu dari muridnya, guru, di sini ada orang banyak, jadi siapa yang menyentuhnya? Tapi ketika mendengar itu, wanitanya gemetar, takut, dan dia mengaku. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita dalam keadaan seakan-akan tidak bisa, tetapi kita tidak menyerah, kemudian kita mendapatkan kepercayaan iman yang besar, kemudian kita dipulihkan dari penyakit, dari ekonomi, dari keadaan kita dipulihkan, maka kita juga harus bersaksi bahwasanya wanita ini di depan orang banyak ini, dia menyampaikan bahwasanya saya yang menyentuh karena saya memiliki iman. Ketika saya menjamah jubahnya saja saya sembuh, dan penyakit saya ini yang 12 tahun ini, mungkin wanitanya akan berbicara, saya sembuh seketika itu juga, dan itu juga kesaksian, dan di situ berkerumunan orang banyak mendengarnya bahwasanya dia sembuh dari 12 tahun yang dia alami. Nah, wanita ini juga memberikan kesaksian, memberikan iman kepada semua orang yang melihat. Nah, begitu juga dengan kita. Jangan menyerah, tetap semangat apapun keadaan kita saat ini. Seperti tema di bulan ini, kita tidak menyerah. Kemudian, apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Kita harus memiliki semangat yang luar biasa, dapat membawa ke tempat yang tidak terduga. Kemudian kita percaya, teguh, membawa kita kesembuhan. Dengan yang ketiga adalah langkah yang pasti menuju Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memulihkan keadaan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terus semangat menjaga pikiran kita semangat menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita dapati apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera.